Ya, akhirnya data non-farm payroll September sudah dirilis dan terjadi kejutan, tapi juga di sisi lain ada kejutan juga terkait dengan tingkat pengangguran yang mengalami lonjakan ataupun kenaikan. Nah, tapi kira-kira posisinya dari saat ini untuk Fed bagaimana? Apakah berhasil mengubah keputusan ataupun pandangan Fed atau justru akan tetap konsisten dengan tidak mengubah suku bunga? Dan juga ada kabar terkait dengan stimulus yang disetujui oleh Kabinet Jepang dan sepertinya itu yang akan membuat kita berwaspada untuk kemudian hari bahwa kemungkinan USD Japanese Yen akan mulai kenaikan dan coming soon mungkin 160 akan tetap terjadi ya. Dan ini dia ulasannya. Oke, faktor penggerak pertama datang dari lagi-lagi Nvidia menyebabkan pasar indeks saham Amerika mengalami penurunan yang sangat frontal dan juga bisa dikategorikan penurunan yang cukup tajam ya. Ini lanjutan dari penurunan yang sebelumnya sempat terjadi sebelum ada laporan pendapatan dari Nvidia di hari Rabu atau Kamis dini hari kemarin. Nah, satu sisi kaitannya dengan data non-farm payroll tadi malam, kita bicara tentang kejutan mengalami kenaikan dari rata-rata kurang lebih minus 4.000, kemudian naik sampai ke level 119.000, yang berarti sekitar 2 kali lipat atau bahkan lebih ya. Dan kondisinya ini yang memicu kepada tafsiran ataupun prediksi dari para bank yang memperkirakan kemungkinan ini akan lebih memperkuat lagi alasan Fed untuk menahan suku bunga di bulan Desember. Tapi di sisi lain, tingkat pengangguran juga mengalami kenaikan sehingga mereka masih punya optimisme bahwa walaupun mungkin yang kita lihat adalah tingkat pengangguran yang mengalami kenaikan, ini tidak semestinya untuk mengubah pandangan di bulan Desember. Tapi ya mungkin akan ada kejutan lainnya ya, dan itu yang perlu kita tinjau dan cermati sampai at least 10 Desember mendatang. Oke, kemudian terkait dengan Jepang, hal yang mungkin kita sempat dengarkan dari saat Perdana Menteri Takaichi itu melontarkan rencana stimulus fiskal dan itu adalah sudah mulai terrealisasi. Tadi pagi kita mendapatkan kabar bahwa Kabinet Jepang menyetujui paket stimulus yang jumlahnya lebih besar daripada yang sebelumnya diumumkan, yaitu 21 triliun yen, padahal beberapa waktu sebelumnya hanya diumumkan sekitar 17 triliun yen. Nah, di sisi lain ada kecemasan dari sisi Gubernur Katsuo Ueda, yaitu Gubernur BOJ, yang mencemaskan pelemahan yen lebih lanjut dan akan berdampak pada inflasi ataupun bahkan kepada biaya impor. Ya, ujung-ujungnya tetap saja BOJ nantinya diharapkan akan menaikkan suku bunga, walaupun dengan cara yang tidak disukainya. Nah, tapi kita akan lihat dari sisi lain, terkait dengan isu sentral ini, karena sampai saat ini USD Japanese Yen bergerak sampai level 157 dan sangat memungkinkan dalam waktu dekat kita akan melihat 158 atau bahkan minggu depan mungkin sudah ada di 160. Nah, ini juga kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Federal Reserve dalam waktu mendatang sehingga akhirnya berdampak kepada pergerakan yen yang relatif lebih lemah daripada US dollar. Oke, kita lihat dari Nvidia. Laporan sebelumnya terkait dengan laporan earnings yang sangat meningkat, yang sangat fantastis dan bisa disebut luar biasa karena menunjukkan laporan pendapatan kuartal ketiga yang jauh lebih besar, jauh lebih, ya bisa dikategorikan lebih gloomy. Ternyata tidak berhasil untuk mendorong kenaikan saham lebih lanjut. Hal ini juga agak sedikit dipertanyakan ya. Alasan sebenarnya untuk penurunan itu seperti apa? Karena misalkan kalau kita lihat respon dari data ekonomi tadi malam, non-farm payroll yang mengejutkan, lalu kemudian ditambah lagi dengan atau diimbangi lebih tepatnya, tingkat pengangguran juga mengalami lonjakan naik, justru saham mengalami kenaikan. Respon saat itu adalah kenaikan, bukan turun teman-teman. Kenapa? Karena tingkat pengangguran dari angka 4,3 naik ke 4,4%, setidaknya memberikan harapan kepada pasar bahwa kemungkinan Fed masih bisa mempertimbangkan untuk penurunan suku bunga. Walaupun mungkin bukan di Desember, karena jelas dengan data non-farm payroll yang melonjak 119.000, jelas tidak mungkin untuk mengubah pendirian dari Fed di bulan Desember. Nah, tapi lucunya dengan beberapa jam kemudian kita melihat ada penurunan. Padahal kita juga tahu bahwa dari sejak laporan keuangan Nvidia sangat-sangat fantastis, kemudian juga Google yang merilis model AI terbaru, sehingga kita kategorikan bahwa teknologi AI semakin tumbuh dan tingkat pengangguran Amerika yang lebih tinggi, termasuk juga laporan ataupun komentar optimis terkait dengan spending konsumen menjelang libur panjang akhir tahun. Nah, harusnya poin-poin tersebut mendorong kepada kenaikan harga saham lebih lanjut. Tapi sebaliknya, justru yang kita lihat adalah rejection di zona resisten, kemudian dia berbalik turun dan bahkan ditutup merah. Nah, hal tersebut salah satu yang mungkin kita bisa picu ataupun kita lihat itulah kemungkinan terkait dengan sikap kecewa yang masih kecenderungannya mereka melakukan repricing terhadap kemungkinan
suku bunga bulan Desember. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat ya mereka kembali ke habit awal, kemudian juga kemungkinan ini akan terjadi sampai penutupan hari ini. Tapi kecualinya adalah kalau misalkan nanti malam data yang relatif lebih lemah dari data PMI, ya minimal ada sedikit pergerakan ataupun rebound ataupun bernafas. Nah di sisi lain, yang membuat faktor bearish kemungkinan juga bisa dikategorikan sebagai kekhawatiran terkait dengan bubble AI ataupun bahkan valuasi yang cukup tinggi dari sektor teknologi. Saya rasa dua poin itu yang memang isu utama yang paling sentral dalam 1 atau 2 minggu terakhir. Jadi pada dasarnya, walaupun dengan laporan earnings yang sangat fantastis dari Nvidia, lagi-lagi Nvidia tidak mampu untuk menggendong dari pasar ekuitas Amerika sehingga akhirnya menyerah dan mengalami penurunan. Nah, satu hal lagi yang mungkin akan kita lihat di situ adalah terkait dengan laporan pekerjaan yang mewujudkan kemarin. Dengan angka 119.000, tapi yang juga cukup menarik adalah data bulan Agustus itu direvisi turun dari 22.000 menjadi minus 4.000. Kalau misalkan kita bandingkan dan kita lihat dari prosesnya, Agustus minus 4.000, andai kata kita perhitungkan angka revisi, maka harusnya ini menjadi lonjakan yang sangat kuat ke 119.000. Dan itu pula yang membuat pasar akhirnya repricing kembali, karena potensinya ini lebih condong untuk merendahkan potensi untuk penurunan suku bunga bulan Desember. Tapi di sisi lain, kalau kita cek CME Fed Watch dan dibandingkan antara sehari sebelum data non-farm payroll dirilis dibandingkan dengan after release, ternyata secara mengejutkan dia mengalami kenaikan dari 30% menjadi peluang 40% untuk pemangkasan Desember. Ya walaupun itu tidak terlalu kuat ya, tapi at least ada rebound di situ dan itu ditandai dengan ekspektasi yang terbuka dari tingkat pengangguran yang mulai lonjakan ke 4,4%. Kalau Anda ingat di FOMC bulan September yang lalu, proyeksi dari Fed itu justru berada di 4,5% untuk tahun 2025. Dan saya rasa kalau misalkan 4,4% tadi malam, ya otomatis seperti yang dikatakan oleh para pejabat Fed, ini angka hampir memenuhi persyaratan ataupun hampir memenuhi proyeksi mereka, yaitu angka tingkat pengangguran penuh di 4,5%. Ya harusnya ini bukan tanda-tanda bagus dan menunjukkan bahwa indikasi ada tingkat pengangguran terganggu. Dan jangan lupa, data tadi malam itu adalah data delay, data bulan September, yang berarti kita belum melihat perhitungan terkait dengan dampak dari shutdown. Sehingga sangat memungkinkan kalau misalkan nanti data di 16 Desember mendatang, NFP Oktober digabung dengan November, kita baru akan melihat realisasi ataupun mungkin potensi yang terlihat sebenarnya. Dampak dari shutdown terhadap tenaga kerja ataupun pasar tenaga kerja. Nah, respon dari para pejabat Fed, ya kecenderungannya kalau kita lihat dari pernyataan Kospi ataupun bahkan Beth Hamak, ya sepertinya Hamak lebih cenderung lebih hawkish ya kalau kita lihat dari pernyataannya. Sementara Kospi ya bisa dikategorikan netral. Walaupun di sini dia menekankan dia lebih khawatir dengan inflasi untuk saat ini karena kecenderungannya inflasi tetap bertahan 3%. Walaupun dikategorikan dia terhenti 3%, yang jelas itu masih jauh dari target inflasi Bank Sentral yang menginginkan 2%. Nah, di sisi lain, dengan kondisi tersebut, maka dia menilai bahwa ada konteks mungkin mereka harus dapatkan data lebih lanjut, apalagi dengan tingkat pengangguran yang mendekati tingkat pengangguran penuh 4,5%. Nah, sementara Beth Hamak, di sisi lain dia menyoroti kaitannya dengan kalau ada kebijakan untuk menurunkan suku bunga lebih lanjut, maka itu akan justru beresiko kepada inflasi yang jauh lebih panjang lagi tentunya dan lebih lama. Jadi kalau misalkan mereka memaksakan untuk memangkas suku bunga, Hamak khawatir inflasi akan jauh lebih tinggi dan akan sustain di atas. Jadi solusinya ya mau tidak mau mereka masih tetap membutuhkan data dan juga bukti-bukti bahwa inflasi sudah mulai turun atau reda, minimal mungkin tidak lagi di 3% ya, atau bahkan jangan sampai dia melonjak naik. Dan yang kedua adalah pasar tenaga kerja. Secara keseluruhan kita melihat bahwa secara angka resmi itu adalah mengalami lonjakan. Tapi seperti yang dinyatakan oleh Waller ataupun bahkan Jefferson, bahwa kondisi dari pasar tenaga kerja sebenarnya itu justru lebih rapuh daripada angka yang ditunjukkan. Ya mungkin kita masih tetap butuh ya data bulan Desember yang nanti kita tunggu pasca FOMC meeting. Nah di sisi lain, ini adalah reaksi bank ya kaitannya dengan Morgan Stanley. Mungkin nanti kita akan dapatkan perkembangan terbaru dari JP Morgan ataupun bahkan Goldman Sachs. Tapi di sisi lain, Morgan Stanley cenderung melihat bahwa indikasi yang terjadi pada data non-farm payroll September kemarin itu berarti membenarkan alasan utama kenapa Fed menunda penurunan suku bunga di bulan Desember. Tapi dengan angka tingkat pengangguran, justru akhirnya membuat proyeksi dari Morgan Stanley itu bergeser dari yang tadinya berharap akan ada pemangkasan di bulan Desember dan akhirnya dia mundurkan
kemungkinan proyeksi tersebut siklus kemungkinan akan berlanjut di tahun depan, tahun 2026, dan perkiraan mereka adalah kurang lebih paling cepat itu di Januari, diikuti dengan penurunan suku bunga di bulan April dan terakhir di bulan Juni, sehingga target dari suku bunga Fed kemungkinan akan mencapai 3-3,25% di tahun 2026. Ya, apapun itu, intinya adalah pandangan dari bank ini mungkin hanya sekedar pandangan, bukan berarti akan terjadi, tapi proyeksi mereka biasanya kecenderungannya didasarkan kepada bukti-bukti dan data-data yang sudah ada pertimbangannya. So, kita tinggal tunggu dari Goldman Sachs dan juga JP Morgan, ataupun bahkan dari bank-bank lain terkait dengan proyeksi mereka yang terbaru terkait suku bunga Federal Reserve. Oke, secara resmi, pemerintah Jepang kemungkinan akan segera mengucurkan stimulus 21 triliun yen, dan itu jauh lebih besar dari paket yang sebelumnya diumumkan 17,7 triliun ya. Dan kita melihat di sini adalah konteksnya yang diinginkan oleh Perdana Menteri Takaichi adalah untuk mendorong ekonomi, betul-betul mendorong pertumbuhan sehingga mereka disebut dengan pemerintahan yang pro pertumbuhan. Dan itu juga berarti apa yang dilakukan oleh BOJ terpaksa harus menunda kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. Ya, fungsinya adalah untuk mendorong juga termasuk subsidi harga. Ini kaitannya dengan kenaikan harga yang terjadi di Jepang, sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memberikan stimulus tersebut, mungkin juga bisa mengendalikan kepada tingkat harga. Harapannya nanti dari sini mereka akan melihat pertumbuhan ekonomi dan juga sekaligus tingkat upah dan akhirnya konsumsi domestik yang lebih tinggi dan bahkan bisa menunjang untuk kenaikan suku bunga dari bank sentral. Ya, ujung-ujungnya tetap sama. Lalu kemudian apa bedanya? Bedanya adalah kalau misalkan BOJ tetap menaikkan suku bunga sekarang, maka yang dikhawatirkan adalah daya beli konsumen di Jepang itu belum terlalu tumbuh dan dikhawatirkan malah kecenderungan ke arah resesi. Tapi sebaliknya, justru ada semacam dilema dari sisi BOJ kalau misalkan ternyata pemerintah setempat melakukan yang namanya kebijakan fiskal longgar. Satu sisi itu akan berdampak kepada biaya impor yang terlalu tinggi karena berarti diakibatkan dari pelemahan yen lebih lanjut. Anda bisa bayangkan walaupun kita tahu bahwa Jepang terkenal sebagai negara eksportir, tapi ada kondisi lain di mana kalau misalkan ternyata mereka harus mengimpor bahan baku, maka yang dikhawatirkan adalah biaya-biaya tersebut akan jauh lebih tinggi. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya adalah mendorong inflasi dari sisi kenaikan harga. Bukan lagi terkait dengan konsumen seperti yang diinginkan oleh pemerintah Takaichi. Ya, apapun itu, ini menjadikan kecemasan terbaru terkait dengan mata uang yen. Dan seperti Anda lihat dalam 1 atau 2 minggu terakhir, kita sudah sering mendengar terkait dengan intervensi verbal. Tapi kali ini kayaknya tidak berpengaruh besar. Ya, mungkin sangat mungkin juga akhirnya spekulan yang berkuasa dan mendorong sampai ke level-level tertinggi berikutnya. Dan hati-hati, semakin sering intervensi verbal, saya rasa dampaknya mungkin tinggal tunggu waktu terkait dengan intervensi nyata atau real. Nah, kapan itu? Kita belum tahu dan tidak akan mengetahuinya sebelum kebijakan stimulus dari pemerintah setempat atau pemerintah Jepang dalam ini segera diluncurkan dan segera terlihat dampaknya. Paling cepat itu kemungkinan di bulan Januari, sehingga mau tidak mau Katsuo Ueda dan juga kawan-kawan di BOJ menunda sementara waktu kenaikan suku bunga tersebut. Tapi satu sisi ternyata ada isyarat dari Katsuo Ueda bahwa Bank Sentral kemungkinan masih tetap dalam tahapan menilai sinyal-sinyal yang mungkin dibutuhkan untuk ke depan. Tapi intinya adalah mereka akan melihat dari sisi kenaikan upah dan juga ekonomi, termasuk inflasi. Kalau misalkan ternyata ada tanda-tanda itu akan terjadi dalam waktu dekat, maka mereka masih tetap membuka pintu untuk kenaikan suku bunga secara bertahap. So, 50-50 antara dia menaikkan atau hold di bulan Desember. Oke, untuk data ekonomi hari ini, kita akan lihat segera retail sales dari Inggris. Kelihatannya juga datanya relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, ataupun ya sedikit di atas bulan sebelumnya ya. Tapi kalau misalkan real, itu adalah angkanya relatif lebih tinggi. Maka kita bisa berharap pound sterling akan rebound di tengah-tengah memanfaatkan situasi dari pelemahan dolar. Setelah tadi malam, mungkin dia agak sedikit terhambat. Tapi hati-hati juga. Karena sampai saat ini kita bisa lihat bahwa dolar juga masih tetap berada di sisi terkuatnya. Walaupun dengan catatan bahwa imbal hasil treasury-nya relatif lebih lemah. Oke, di sisi lain juga ada data PMI dari Uni Eropa dan juga Inggris. Service dan juga manufacture semuanya akan tetap ditinjau, termasuk juga dari Amerika nanti malam. So, banyak data Amerika yang muncul nanti malam, tapi fokus utama saya adalah tertuju pada data PMI dan juga ekspektasi inflasi dari Michigan. Kalaupun misalnya kita compare, maka yang paling memungkinkan untuk menggerakkan market adalah data PMI. So, perhatikan data-data tersebut. Kalau memungkinkan untuk ditutup melemah, maka kemungkinan posisi dari US dollar bisa saja turun.
dan itu berarti berdampak positif untuk emas ataupun bahkan indeks saham. Tapi sebaliknya, kita juga ingat bahwa ini adalah akhir pekan. Kalau misalkan ternyata ditunjang juga dengan data yang relatif lebih kuat, maka kedua market yaitu saham dan emas berpotensi ditutup dengan penurunan. Cukup menarik. Berapa kira-kira level terbawah dari emas berikutnya? Itu yang akan kita bahas di live streaming sore ini.